Buruh mengancam mogok tanggal 6 hingga tanggal 8 Oktober. Isu ini menjadi goro-goro di dunia maya sejak beberapa pekan silam. Aktivis Federasi Serikat Pekerja mengklaim, 2 juta buruh akan mogok bareng-bareng. Ya, 2 juta orang, bukan 200 ribu. Ancaman ini keluar sejak menjelang pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. RUU yang dikenal luas sebagai Omnibus Law Cipta Kerja ini akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR, tanggal 5 Oktober lalu. Baiklah, saya tidak ingin main hitung-hitungan jumlah buruh yang mengancam mogok. Itu hak berserikat dan berdemokrasi. Silakan saja. Saya hanya ingin melihat dalam perspektif yang lain. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan yang jauh lebih hakiki. Tapi catat saja, pekerjaan yang layak hanya akan diperoleh manakala ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan terbuka manakala ada yang mau berusaha. Bahasa kerennya, ada yang mau investasi. Investasi itu macam-macam. Bisa saja bikin pabrik besar dengan puluhan ribu karyawan. Bisa pula buka warung hanya dengan 4 atau 5 karyawan. Karakteristik investasi bisa padat karya dengan banyak tenaga kerja, bisa pula padat modal dengan teknologi yang mahal. Dan ujungnya, dengan investasi akan terbuka kesempatan kerja. Jadi, pekerjaan bukan ujuk-ujuk datang dari langit. Negara, sekaya apapun tidak dapat tiba-tiba memberi pekerjaan kepada rakyatnya. Negeri-negeri Arab di masa lalu, sekadar contoh, tak akan makmur bila tidak ada investasi. Tanpa investasi besar untuk mengelola kekayaan minyaknya, negara petrodolar itu pun tak akan sanggup memakmurkan rakyatnya. Begitulah kira-kira, bagi 270 juta penduduk Indonesia, bekerja menjadi keniscayaan. Dengan penduduk terbesar kelima di dunia, karakteristik investasi yang cocok di Indonesia adalah investasi padat karya, yang bisa mempekerjakan banyak orang. Bukan berarti Indonesia tidak memerlukan investasi padat modal. Namun, kalau cuma investasi padat modal, akan banyak penduduk Indonesia yang menganggur. Itu berarti, akan muncul banyak potensi risiko sosial dan ketimpangan ekonomi. Ujungnya, masyarakat akan makin jauh dari kesejahteraan. Dengan kata lain, investasi padat karya menjadi keharusan, sekaligus jalan keluar. Maka dari itu, jika hari ini banyak aktivis buruh meributkan Omnibus Law Cipta Kerja, saya justru heran. Tepok jidat, kata anak sekarang. Anda boleh tidak sependapat, tetapi ini cara saya melihat. Justru Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah gerbang untuk membuka kesempatan kerja lebih luas bagi para penganggur dan jutaan masyarakat yang kini belum bekerja. Sederhana saja, kalau rezim peraturan ketenagakerjaan Indonesia masih terus menganut rezim pengaturan yang sekarang, industri padat karya Indonesia akan mati. Kalau rezim pengaturan ketenagakerjaan masih menganut UU 13/2003, pelan tapi pasti, industri padat karya akan makin banyak gulung tikar. Atau makin banyak hengkang ke luar negeri. Jika itu terjadi, boro-boro menyediakan lapangan kerja baru. Pekerjaan yang sekarang sudah ada pun akan pelan dan pasti hilang karena pabriknya hengkang. Dalam konteks itulah, saya menganggap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah jalan keluar. Kali ini, saya tak mau menjejali Anda dengan angka-angka. Cukup kualitatif saja. Banyak ketentuan terkait dengan regulasi usaha, investasi baru dan ketenaga kerjaan, disederhanakan, diselaraskan, diefisienkan dan bahkan dibuat pragmatis melalui UU Cipta Kerja ini. Dalam konteks pertentangan kepentingan antara buruh versus majikan, yang tak pernah tuntas sejak UU No 13/2003 berlaku dan memicu beragam konsekuensi perburuhan di Indonesia, UU Cipta Kerja ini memberikan keseimbangan. Tidak menjadi momok menakutkan bagi para pengusaha yang hendak investasi di Indonesia, sebaliknya tetap memberikan perlindungan memadai bagi para buruh. Lebih dari itu, menciptakan harapan baru, lapangan kerja baru yang lebih luas. Artinya, ini adalah peluang yang ditunggu-tunggu bagi warga yang belum memperoleh pekerjaan.